Oke, hai Sobat Ayo, ketemu lagi sama saya Henry Hermawan dan hari ini kita ada di segmen Klinik AC, segmen yang akan membahas mengenai tips and trick tentang aircon atau sebuah AC. Dan di topik hari ini kita akan membahas bener nggak sih kalau bahan tembaga itu lebih baik digunakan untuk evaporator dan kondensor. Ada pro dan kontra mengenai ini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan juga buat kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Jadi kalian gak ketinggalan update-update dari IO Channel. Ada sebagian konsumen yang ketika datang ke IO Store nanya sama sales konsultannya kita, "Mas, AC merek X ini bahan evaporator dan kondensornya terbuat dari tembaga bukannya?" Nah, ada beberapa dari mereka kritis untuk menanyakan ini. Pertanyaannya, kenapa sih? Seberapa penting sih bahan baku atau bahan dasar untuk kondensor dan evaporator? Saya pribadi sebenarnya mendukung nih kekritisan konsumen-konsumen yang datang ke IO Store. Karena memang benar bahwa komponen evaporator dan kondensor itu punya peranan penting untuk keberlangsungan AC Anda dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman Sobat Ayo ini pernah ngalamin atau at least pernah dengar cerita AC di rumah Anda itu bocor freon berkali-kali. Hari ini bocor freon. Tiba-tiba 2 minggu kemudian freonnya habis lagi, kalian manggil lagi teknisi. Dengan alasan yang sama, teknisi bilang, "Bapak, Ibu, freon udah habis, ini kita harus isi lagi." Dan itu berulang-ulang kali. Ya, sebenarnya kan kalian tahu biayanya nggak kecil untuk ini kan. Nah, untuk kalian yang pernah mendengar atau mau melakukan pencegahan atas kejadian ini, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan mulai bahas dulu mengenai apa itu evaporator dan kondensor, serta apa fungsinya dalam sebuah proses pendinginan sebuah AC. Yang pertama adalah evaporator. Komponen ini terletak pada unit indoor Anda. Kalau Anda mau tahu nih, kalian bisa buka cover indoor Anda. Dan kalian akan melihat saluran pipa itu persis di belakang filter yang biasanya kalian bersihkan. Nah, secara umum sebenarnya fungsinya evaporator ini dia untuk menampung hawa dingin yang dihasilkan dari berbagai proses refrigerasi atau refrigan yang dilakukan oleh kompresor dan kawan-kawannya di outdoor. Nah, masalah umum yang terjadi pada evaporator itu biasanya kebocoran, entah disebabkan oleh korosi atau berkarat, atau mungkin di case-nya kita pernah kejadian karena human error. Nah, memang karena sangat rentan, itu pastikan benda tajam itu tidak melukai atau tidak merusak evaporator karena efeknya akan cukup panjang. Seperti yang kita tahu bahwa karena dia menampung hawa dingin, termasuk juga ada freon di situ, maka perannya sangat penting. Ketika ada bolong atau bocor dikit, maka gas freon akan terbuang dengan sia-sia. Nah, biasanya teknisi itu akan menyarankan atau hal yang paling umum sering dilakukan itu dengan melas, kebocorannya dilas. Ini adalah cara yang paling efektif untuk dalam rentang waktu yang pendek. Tapi masalahnya las ini bukan untuk mengobati jangka panjang, dia hanya mengobati jangka pendek. Seperti yang kita tahu bahwa las itu kan menghantarkan udara panas. Ketika kalian mengelas kebocoran tersebut, udara atau hawa panas itu juga akan mempengaruhi di area sekitarnya. Sehingga ketika satu sudah dilas, nanti biasanya akan nongol tuh kebocoran lain di sekitarnya. Nah, itu akan mulai tuh proses ATM-nya kalian. Kalian akan didatangi ulang sama teknisi dengan masalah yang sama, yaitu untuk mengisi freon. Dalam hal ini biasanya kita saranin mendingan kalian ganti evaporator secara utuh. Komponen kedua yang mau kita bahas adalah kondensor. Kondensor ini letaknya ada di bagian unit outdoor dan bentuknya tuh merupai huruf L. Nah, kalau ngomongin ciri kondensor sebenarnya kurang lebih sama sih kayak evaporator. Terdapat pipa-pipa berukuran kecil seperti huruf U dan memang di bagian ujungnya itu biasanya saling berhubungan. Gampangnya fungsi dari kondensor sendiri itu juga untuk mengubah suhu panas menjadi dingin. Ini adalah bagian dari proses kondensasi. Baik evaporator maupun kondensor memang rata-rata menggunakan bahan baku kalau nggak aluminium, yaitu tembaga. Sebenarnya di poin ini saya berusaha buat netral ya, karena sejujurnya saya belum dapat informasi yang valid atau yang objektif untuk bisa memutuskan atau memberikan referensi kepada kalian apakah tembaga lebih bagus atau sebaliknya.
Keduanya sama-sama mengklaim bahwa mereka itu memiliki kemampuan tahan korosi lebih baik. Dan keduanya juga mengklaim bahwa mereka memiliki kemampuan menyerap panas lebih baik. Nah, tapi yang menarik sebenarnya mau kita bahas dalam episode atau topik kali ini adalah adanya teknologi Bluefin dan Goldfin yang tertera pada dua komponen penting AC ini. Terlepas dari bahan baku mana yang lebih baik, sebenarnya bisa kita pastikan bahwa Bluefin dan Goldfin akan memberikan nilai tambah pada komponen AC Anda. Keduanya Bluefin dan Goldfin merupakan cairan atau teknologi yang diperuntukkan untuk menjaga AC agar tahan terhadap korosi. Dan zat ini juga dipercaya sebagai anti jamur agar evaporator itu tidak terkontaminasi oleh jamur dan tidak berbau. Nah, yang mau kita highlight adalah tidak semua AC sudah menggunakan kedua lapisan anti karat ini pada evaporator dan kondensornya. Contohnya adalah merek Sharp dengan tipe 5ZCN. Tipe ini hanya melapisi Goldfin pada evaporatornya saja, sedangkan tidak ada lapisan yang diterapkan pada bagian kondensornya. Beda cerita dengan Panasonic dengan tipe LN5WKJ, baik komponen evaporator dan kondensor ya semuanya sudah dilapisin dengan Bluefin. Sedangkan Hisense 5CDG tipenya, keduanya sudah dilapisin oleh lapisan Goldfin. Yang memang cukup unik adalah dari GRI dengan tipe MOO5S. Komponen evaporatornya dilapisin dengan Bluefin, sedangkan kondensornya itu dilapisin dengan Goldfin. Nah, memang perbedaan ini terjadi karena ada beberapa faktor sih. Yang pasti biaya produksi. Lalu yang kedua, mereka juga mungkin punya standar produksi yang berbeda-beda untuk setiap AC-nya. Namun yang kita mau highlight, pastikan juga bahwa AC yang akan kalian beli itu sudah dilapisin dengan teknologi Bluefin atau Goldfin. Yang memang again saya tambahkan bahwa ini sudah terbukti memberikan nilai tambah pada komponen evaporator dan kondensor AC Anda. Terlepas dari pemilihan bahan dan teknologi yang tertera pada AC, kita pastikan juga sebagus-bagusnya AC, kalau tidak dirawat atau pemakaiannya tidak sesuai, sama aja itu akan berakhir buruk juga. Pastikan juga bahwa semua AC yang digunakan itu sudah terservis dengan waktu yang teratur, sehingga AC Anda bisa berumur panjang. Jadi mungkin kurang lebih ini dulu episode dari segmen Klinik AC mengenai pembahasan bahan atau material dari evap dan kompresor, juga mengenai teknologi dari Bluefin dan Goldfin. Semoga video ini dapat memberikan referensi dan pengetahuan baru buat Anda. Dan buat kalian yang menganggap bahwa video ini penting, kalian boleh share untuk dukung selalu channel ini. Sekian dari saya, Henry Hermawan, dan saya pamit undur diri. Thank you.